Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Triansyah dengan NPM 201063111435. Saya berasal dari kelas C, Teknik Industri, Angkatan 2020, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas fisika, yaitu loop 1 dan loop 2. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar berikut. Dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah. Sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu pada gambarnya ya. Pada hambatan 1, ia memiliki hambatan 4 ohm. Di hambatan 2, dia memiliki 12 ohm. Di hambatan ketiga, dia memiliki hambatan 8 ohm. Epsilon 1, ia memiliki 12 volt, dan epsilon 2 memiliki 24 volt. Langkah yang akan kita kerjakan yang pertama, diketahui. Kita tentukan dulu, yang diketahui itu apa saja. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang diketahuinya yang satu, epsilon 1 yaitu 12 volt, epsilon 2 24 volt, hambatan 1 atau R1 4 ohm, R2 atau hambatan yang kedua 12 ohm, dan hambatan yang ketiga yaitu 8 ohm. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan yaitu kuat arus listrik atau I. Kita jawab untuk rumus hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Langsung saja kita rangkaikan ke bawah. Sama dengan min epsilon 2 ditambah IR3 ditambah epsilon 1 ditambah IR2 ditambah IR1 sama dengan 0. Oh iya, sebelumnya mengapa epsilon 2 itu nilainya minus? Karena seperti yang kita ketahui pada gambar tersebut, yaitu arah loopnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga ia memiliki nilai yang negatif. Setelah rumus itu ditulis, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama, epsilon 2 itu 24, dikarenakan dia nilainya negatif di depan, jadi negatif 24, dikali IR3. R3-nya itu 8 ohm, kita masuk saja I dikali 8. Ditambah 12, ditambah I kali 12, ditambah I kali 4 sama dengan 0. Langsung saja kita jumlahkan, hasilnya 24I min 12 sama dengan 0. Sebagaimana 24I sama dengan 12, maka I sama dengan 12 per 24 atau I sama dengan 0,5 ampere. Soal yang kedua, perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Ya, kita lihat ya. Gambar rangkaian listriknya semoga bisa dipahami. Jika diketahui epsilon 1 sama dengan 32 volt, epsilon 2 sama dengan 16 volt, epsilon 3 sama dengan 20 volt, hambatan 1 24 ohm, hambatan 2 12 ohm, dan hambatan 3 yaitu 12 ohm. Besar kuat arus listrik 1 adalah, kita tentukan dulu loop 1 atasnya. Bagaimana yang kita ketahui, loop itu sama dengan hukum Kirchhoff yang kedua. Di mana hukum Kirchhoff yang kedua rumusnya adalah sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Ya, langsung saja masukkan nilainya. Ya, nilainya langsung ya. Sama dengan I dikali 24 ditambah I1 kali 12 min 32 sama dengan 0. Dapat kita ketahui hasilnya yaitu
24I ditambah 12I1 sama dengan 32. Mengapa sama dengan 32? Karena negatif 32 pindah ruas sehingga dia nilainya positif. Dikarenakan 24, 12, dan 32 bisa dibagi 2, mari kita langsung dibagi 2 semuanya. Maka nilai yang kita dapatkan 12I ditambah 6I sama dengan 16. Maka I sama dengan I1 ditambah I2. I1-nya yaitu 12I ditambah I2. I2 itu 6I1 sama dengan 16. Langsung saja kita pindah ruas. 12I1 ditambah I2 plus 6I1 sama dengan 16. Hingga kita dapatkan persamaannya 36I1 ditambah 12I2 sama dengan 16. Dengan catatan itu persamaan yang pertama. Kita langsung saja mencari loop yang kedua. Dengan rumus yang sama, langsung saja masukkan nilai-nilainya. I2 dikali 12 dikurangi I1 kali 12 ditambah 16 ditambah 20 sama dengan 0. 12I2 dikurangi 12I1 sama dengan min 36. Dapat kita ketahui min 36 kita dapatkan dari 16 ditambah 20 yang dipindah ruaskan. Dikarenakan ini sama-sama bisa dibagi 2, mari kita bagi 2 semuanya. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu min 6I1 ditambah 6I2 sama dengan min 18. Itu adalah persamaan kedua. Setelah kita memiliki persamaan 1 dan 2, langkah selanjutnya yaitu eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua. Kita masukkan persamaan satunya 36I1 ditambah 12I2 sama dengan 16. Dikurangi min 6I1 ditambah 6I2 sama dengan min 18. Kita samakan dulu penyebutnya ya. Yang di bawah kita kali 2. Yang di atas kita kali 1. Karena yang 12 itu sama-sama nilainya positif, maka operasi yang kita lakukan adalah operasi pengurangan. Sehingga kita dapatkan 48I1 ditambah 0 sama dengan 34. Mengapa itu 0? Karena itu yang kita eliminasi sehingga nilai I2-nya itu habis. Sehingga kita dapatkan nilai I1 sama dengan 34/48 ampere. Kita substitusikan nilai I1 ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu min 6I1 ditambah 6I2 sama dengan min 18. Sehingga min 6 dikali 34/48 ditambah 6I2 sama dengan min 18. Yang 6 itu kita sederhanakan, dikalikan bawah dengan penyebutnya. Sehingga min 34/8 ditambah 6I2 sama dengan min 18. Min 34/8-nya itu pindah ruas. Sehingga kita dapatkan 6I2 sama dengan min 18 ditambah 34/8. 34/8 kita perkecil. Kita dibagi 2. Maka hasil yang kita dapatkan 6I2 sama dengan min 18 ditambah 17/4. Sehingga 6I2 sama dengan min 55/4. Kita dapatkan nilai I2-nya yaitu min 55/24. Sehingga arus listriknya itu I1 ditambah I2 sama dengan 34/48, itu I1-nya, ditambah dengan I2, yaitu min 55/24. Sehingga nilai yang kita dapatkan adalah min 19/12 atau
min 1,583 ampere. Dikarenakan ini nilainya negatif, sehingga arusnya juga negatif. Soal yang berikutnya, soal ketiga. Tentukan nilai kuat arus dari rangkaian di bawah serta tegangan jepit titik KJ bila diketahui epsilon 1 sama dengan 10 volt, hambatan 12 ohm, hambatan 14 ohm, epsilon 2 24 volt, R kecil 2 2 ohm, hambatan 2 4 ohm, dan hambatan yang ketiga 2 ohm. Langsung kita bahas. Sebelumnya kita gambarkan terlebih dahulu apa yang sudah diketahui. Setelah digambarkan, mari kita jawab. Apa yang ditanyakan? Tentukan nilai kuat arus dari rangkaian di bawah serta tegangan jepit titik KC. Kita jawab. Sebelum dijawab, kita harus tentukan arus dan loopnya terlebih dahulu agar mudah arah arus dan loop searah. Seperti gambar di bawah ini. Kita perhatikan gambarnya yang di bawah. Arah loopnya itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Sehingga kita cari. Untuk rumusnya itu masih sama dengan soal-soal sebelumnya, yaitu menggunakan hukum Kirchhoff 2. Di mana rumusnya yaitu sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Dikarenakan tadi sudah diketahui, langsung saja masukkan nilai-nilainya. Yaitu nilai epsilon 1-nya 10, epsilon 2-nya 24, lalu arusnya itu 2, 2, 4, 4, dan 2. Kita jumlahkan semuanya. Maka kita dapatkan min 14 ditambah 14I sama dengan 0. Maka 14I sama dengan 14. I-nya kita dapatkan 1 ampere. VKJ-nya yaitu epsilon 2 ditambah IR2. Di mana epsilon 2-nya itu 24 dan IR2-nya yaitu 1. Sehingga nilai yang kita dapatkan 25 volt. Jadi nilai arus dari rangkaian di atas adalah 1 ampere. Serta tegangan jepitnya yaitu 25 volt. Masuk ke soal yang terakhir. Perhatikan rangkaian majemuk berikut ini. Kita perhatikan dulu rangkaiannya yang ada di soal. Setelah diperhatikan, soalnya berbunyi, tentukan kuat arus yang mengalir dalam hambatan di 2 ohm, 5 ohm, dan 12 ohm. Serta tentukan juga besaran beda potensial antara titik A dan titik B. Pembahasan. Ini merupakan contoh soal yang penyelesaian menggunakan konsep hukum Kirchhoff 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Misalkan untuk loop yang pertama, kita arahkan sesuai dengan arah putaran jarum jam. Sedangkan untuk loop yang kedua, kita arahkan berlawanan dengan arah jarum jam. Berdasarkan dengan hukum 1 Kirchhoff, maka diperoleh I1 ditambah I3 sama dengan I2. Maka I1 sama dengan I2 dikurangi I3. Itu adalah persamaan pertama. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, untuk loop 1 maka diperoleh sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Di mana sigma epsilon itu negatif 8. Ditambah sigma IR. Sigma IR itu ada 4 I1. Jadi 4 dikali I1 maksudnya seperti itu. Ditambah 12 I2 sama dengan 0. Min 8 ditambah 4 I1 ditambah 12 I2 sama dengan 0. Maka I1 ditambah 6 I2 sama dengan 4. Itu adalah persamaan yang kedua. Next.
Lanjutan. Kemudian substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Maka diperoleh 6I3 ditambah 12I2 sama dengan 4. Maka 6 dikali 8I2 min 4 ditambah 12I2 sama dengan 4. 48I2 min 24 ditambah 12I2 sama dengan 4. Dikarenakan di situ ada variabel yang sama yaitu I2, maka kita jumlahkan. Sehingga 48 ditambah 12 sama dengan 60. 60I2 sama dengan 28. Mengapa 28? Karena min 24-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga nilainya menjadi positif. Maka I2 sama dengan 28 per 60. Atau bila diperkecil yaitu 7 per 15 ampere. Dari persamaan keempat akan diperoleh I3-nya yaitu 8I2 min 4. I2-nya kita sudah ketahui yaitu 7 per 15. Sehingga 8 dikali 7 per 15 min 4. Kita dapatkan 8 kali 7 per 15 yaitu 56 per 15 dikurangi 4. 4-nya kita ubah dulu menjadi pecahan. Sehingga 56 per 15 dikurangi 60 per 15. Hasilnya yaitu min 4 per 15 ampere. Dari persamaan 1 akan diperoleh persamaan 1 yang tadi yang awal. I1 sama dengan I2 min I3. Di mana I1-nya itu 7 per 15 ampere. Dikurangi I3. I3-nya yaitu min 4 per 15 ampere. Dikarenakan ini sama-sama nilainya negatif, sehingga kita tambahkan saja. Yaitu 7 per 15 ampere ditambah 4 per 15 ampere. Maka hasilnya 11 per 15 ampere. Jadi, mohon maaf, jadi besarnya kuat arus yang mengalir dalam hambatan 1 ohm adalah 11 per 15 ampere. Yang mengalir di dalam hambatan 2,5 ohm adalah 7 per 15 ampere. Sedangkan yang mengalir di hambatan 6 ohm adalah sebesar 4 per 15 ampere. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah arus berlawanan arah dengan arah loop. Sekarang kita akan mencari besarnya tegangan yang mengalir di AB atau VAB. Yakni VAB sama dengan sigma epsilon ditambah sigma IR. Di mana kita ketahui sigma epsilonnya itu min 8 volt ditambah sigma IR. Sigma IR-nya yaitu I1 dikali 1 ditambah 2 ohm. Sehingga kita dapatkan min 8 volt ditambah 11 per 15 ampere dikali 3 ohm. VAB-nya yaitu min 8 volt ditambah 2 volt. Sama dengan min 6 volt. Mohon maaf, tadi harusnya min 8 volt ditambah 2 volt. Sehingga hasilnya min 6 volt. Kita juga bisa mencarinya dengan jalan lain. Yaitu VAB sama dengan sigma epsilon ditambah sigma IR. Di mana I1 dikali 1 ohm ditambah I2 kali 12 ohm. Sehingga hasilnya 11 per 15 ampere dikali 1 ohm ditambah 7 per 15 ampere dikali 12 ohm. Sehingga dihasilkan 11 per 15 ampere ditambah 84 per 15 volt. Maka VAB-nya kita dapatkan 6 volt. Jadi tegangan yang mengalir di AB sebesar 6 volt.
Sebenarnya sama saja dengan cara yang tadi. Cuman ini cara yang kedua, seperti itu. Demikian yang dapat saya laporkan, yang saya kerjakan mengenai tugas fisika ini. Mohon maaf sebelumnya karena saya kurang enak badan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.